Tapi Hatta karena kegilaannya terhadap buku, dia juga pengen mengoleksi kan. Sekaligus itu menjadi alasan dia untuk tidak diajak teman-temannya dugem. Wah. Jadi buku itu menjadi dalih alasan dia untuk nggak dugem gitu. Hatta ini seperti gunung berapi. Hati-hati, dia gunung berapi itu nggak pernah berisik gitu. Tapi sekali meletus itu Jawa bisa itu, Tambora itu bisa itu habis itu sampai ke Eropa gitu. Dan gaya menulis Hatta itu sangat berbeda dengan Soekarno. Soekarno itu tulisannya itu apa ya? Membaca itu kayak kita mendengar orang pidato. Kalau Hatta beda, kalimatnya panjang-panjang. Sekilas itu nggak berbahaya, tapi kenapa dilarang bukunya? De soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden, op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah. Halo Sobat BKN, kembali lagi di podcast BKN PDI Perjuangan edisi spesial. Tokoh yang akan kita bahas kali ini merupakan tokoh yang tidak hanya disegani oleh Bung Karno, tetapi disegani oleh semua kelompok politik di negeri ini. Inilah Muhammad Hatta. Di depan saya sudah ada Gusmuh sebagai narasumber. Selamat datang Gusmuh. Selamat datang. Ya, untuk mengawali podcast hari ini saya ingin mengapresiasi nih Gusmuh. Teman-teman harus tahu Gusmuh ini setiap harinya melakukan kerja-kerja kronik. Betul ya Gusmuh ya? Betul. Iya, jadi kerja kronik ini teman-teman merupakan kerja yang mana membaca koran-koran lama ya Gus, dari tahun 1900-an gitu sampai yang sekarang ya Gus. Iya. Iya, seperti itu. Jadi tabungan ilmu dari Gusmuh ini sangat luar biasa yang mungkin jarang dimuat atau diketahui oleh buku-buku umum pada umumnya ya. Seperti itu. Jadi untuk mengawali podcast, saya ingin bertanya nih Gus terkait dengan Bung Hatta. Bung Hatta ini kan identik dengan Dwi Tunggal bersama dengan Soekarno. Ya. Yang mana mungkin sobat-sobat BKN milenial tahu beberapa orang bahwa Soekarno-Hatta ini hanya satu orang, atau bahkan mungkin Soekarno-Hatta ini bukan dua orang seperti itu. Bung Hatta yang identik dengan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Hampir di semua buku umum ini selalu disebutkan bahwa Soekarno-Hatta, bahkan mungkin ada beberapa persepsi generasi sekarang Soekarno itu hanya satu orang. Begitu ya Gus ya? Jadi memang tidak terpisahkan itu antara Bung Karno dan Bung Hatta. Mungkin kalau diibaratkan sekarang itu seperti duet badminton, seperti ada Kevin Gideon, ada Fajarian, atau bahkan lebih dari itu. Seperti itu ya Gus. Iya. Namun di sini Bung Hatta ini juga identik sebagai orang nomor 2 di tanah air ini, yang mana menjadi wapres dari Bung Karno. Namun pemikiran-pemikiran dari Bung Hatta ini sangat revolusioner, sangat bagus. Kadangkala pemikiran-pemikiran Bung Hatta ini bisa menjadi keputusan penting di negara ini. Menurut Gusmuh nih, siapa sebenarnya Bung Hatta ini dan bagaimana sosoknya dari Bung Hatta ini, Gus? Muhammad Hatta itu adalah mata uang tertinggi Mata di uang Indonesia. tertinggi, iya. 100.000 kan?
Ya benar, 100.000 Jadi bersama Bung Karno ya. bersama Bung Karno ada di 100.000. Selalu begitu. Ya, Kalau di sobek Soekarnonya hilang, Wah. nggak berharga. nggak berharga mata uang itu. Harus dikembalikan ke BI kan, untuk ditukar kembali. Gitu. Jadi nggak boleh cuma satu, dia harus dua. Karena kalau dipisahkan, itu nggak ada harganya itu uang 100.000 itu. Seperti itulah analogi Soekarno-Hatta ini. Sampai-sampai orang lupa Muhammadnya gitu kan. Namanya Muhammad Hatta. Lebih identik dengan Soekarno-Hatta. Dikira nama satu nama kan Soekarno-Hatta. Iya, Soekarno-Hatta. Kalau nanti di imigrasi itu kan ditaruh mana nama pertamanya, mana nama tengah gitu, nama belakang gitu kan. Jadi Muhammad Hatta gitu. Dia dari Padang, dia Sumatera. Tapi sesungguhnya dia ini adalah mungkin kami di Indonesia Buku pernah memasukkan dia ini, pertama kali kita masukkan dia ini sebagai jurnalis. Mirip dengan Soekarno. Yang itu tidak, sekali lagi saya katakan, tidak dilakukan oleh PWI. Dia bukan tokoh pers. Tapi bagi kita dia tokoh pers. Iya. Majalahnya bagus, ya kan? Bermutu, dikelola secara profesional gitu. Jadi dia adalah paduan antara seorang aktivis dan seorang jurnalis. Sama dengan Soekarno. Jadi jalan hidup dua orang ini sama sebetulnya. Cuma bedanya adalah Soekarno di dalam negeri, dia di luar negeri. Seperti itu. Iya, iya. Jadi memang Bung Hatta ini kan hari ini bertepatan pula dengan ulang tahun dari Bung Hatta. Jadi Bung Hatta ini memang sangat cinta terhadap buku gitu ya Gus ya. Sangat cinta terhadap buku, kemudian bahkan selalu membawa bukunya kemana-mana. Jadi sejak kapan sebenarnya Bung Hatta ini punya kecintaan pada buku? Bukan cinta lagi sama buku, dia ini gila buku sebetulnya. Oh gila buku, baik-baik. Karena tidak ada tandingannya di satupun di Indonesia gitu. Dan gak akan pernah ada satupun yang menandingi dia. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Orang kayak Muhammad Hatta ini. Apa yang melatar belakangi beliau gitu? Satu, dia bukan penulis. Ya. Seorang penulis identik dengan buku. Jadi penulis itu nggak mungkin dia berdebat dengan menulis apa berpolemik itu tanpa buku, itu nonsens bagi dia. Mirip dengan Soekarno, sama-sama gila bukunya kan. Masalah bedanya adalah Soekarno itu bukan kolektor. Oh, iya, iya. Dia terkenal kolektor lukisan kan. Lukisan benar. Kalau Hatta dia Kolektor nggak terlalu buku. anu dengan seni gitu. Makanya wajahnya selalu jarang senyum. Kan? Diam gitu ya, sosok. Cuma di beliau. sini aja dipilihkan yang senyum kan. Mungkin cuma dua ini. Iya. Yang lain itu semuanya tegang itu. Seperti wajahnya, seperti politiknya, seperti itulah kecintaan terhadap buku. Jadi satu-satunya yang dicintai oleh Hatta itu buku, bahkan harta. Kata orang, laki-laki itu godanya 3 kan, tahta, harta, wanita. Wanita. Dan 3-tiganya Hatta itu apa ya? Kalis dengan semua itu. Mampu puasa gitu ya. Udah melampaui 3 itu kan, godaan laki-laki cuma 3 itu. Iya, iya. Harta, tahta, wanita, dan 3-tiganya itu Hatta sudah bahkan masih muda gitu. Tidak lagi memikirkan 3 itu. Kalaupun ada hartanya, satu-satunya harta yang dia tinggalkan cuma buku. Buku, benar. Makanya nggak ada isu misalnya Hatta, ada hartanya Hatta di Swiss, uangnya di mana? Soekarno ada kan? Ya. Isu itu, walaupun nggak pernah terbukti kan? Benar, benar. Bahwa ada hartanya Soekarno di Swiss gitu kan? Ada uang bunkernya Soekarno. Hatta nggak punya apa-apa. Bahkan rumahnya itu itu bukan ininya dia. Satunya yang tertinggal kan cuma buku. Dan saking seriusnya buku itu, kayak goa di Jogja itu, jarang orang masuk. Oh iya. Mungkin karena menakutkan gitu. Ya seperti menakutkannya Hatta gitu kan. Seperti katamu tadi kan, Iya. Hatta itu menakutkan bagi kolonialisme. Anak milenial sekarang kalau ke perpustakaannya dia itu menakutkan perpustakaannya itu. Karena bukunya berat mungkin ya, Bung. Bukan cuma berat dalam bentuk, dalam volume ya. Ya karena kertasnya kan kertas berat semua. Tebal, tapi juga isinya, temanya, topiknya gitu. Dan hampir semuanya berbahasa Belanda.
Iya. Kemudian bagaimana Bung Hatta ini memperoleh koleksi-koleksi buku dari yang didapatkan seperti itu? Ada berapa jumlah bukunya ini? Jadi tahun 1922 saat kapal Tambora, namanya kapal Tambora, yang ngangkut dia ke Rotterdam itu, turun dari sebagai mahasiswa baru, Fakultas Ekonomi kalau nggak salah, jurusan Ekonomi Hukum. Yang dilakukan Hatta itu 3. Setelah turun dari kapal tuh, 1, mengurus kos-kosan milik mahasiswa baru, umur 21 tahun, ya kan. 2, ngurus SKS. 3, nyari toko buku di Rotterdam. Nyari toko buku terdekat gitu ya? Terdekat terbesar. Jadi cuma 3 itu yang dia lakukan pertama kali. Bukan dia ke duta besar, biasa tuh itu. Iya. Dia ngurus kos-kosan tempat tinggal ya. Kedua, dia ngurus SKS di kampus. Ketiga itu nyari buku. Nyari buku adalah tujuan utama juga. Jadi dia udah pikirkan, saya mau ngapain semester ke depan itu, buku apa aja yang saya baca gitu. Iya. Dia udah pikirkan dan dia cari toko bukunya gitu kan, supaya besok-besok ketika dosen ngasih tugas menulis tentang ini, baca ini, dia udah tahu gitu kan. Baik. Jadi memang dulu itu kalau membaca buku itu bisa dibilang cukup mewah gitu ya, karena sangat sulit bisa dibilang. Bagaimana perjuangan Bung Hatta ini untuk membaca buku pada zaman-zaman kolonial seperti itu, dan juga membumikan buku. Iya, itu kan sebetulnya di perpustakaan ada kan. Kan dia punya privilege untuk masuk perpustakaan. Tapi Hatta karena kegilaannya terhadap buku, dia juga pengen mengoleksi kan. Sekaligus itu menjadi alasan dia untuk tidak diajak teman-temannya dugem. Wah. Jadi buku itu menjadi dalih alasan dia untuk nggak dugem gitu. Dan Hatta terkenal dengan disiplin membaca itu. Disiplin. Disiplin membacanya tinggi sekali. Itu di atas manusia normal gitu. Tiap hari pasti membaca buku gitu ya, Gus? Tiap hari dia harus membaca buku dan ada jadwalnya, nggak boleh dia langgar itu. Jadi selalu ada itu. Dulu saya pernah meniru cara Hatta ini kan. Namanya itu membaca dengan proyek. Jadi untuk mahasiswa baru ya, milenial gitu kan, yang baru sekarang mungkin lagi ngurus SKS atau segala macam sekarang itu, tirulah, teladanilah Hatta ini ketika semester ini aku itu ngambil SKS ini dan harus membaca buku ini. Kalau bisa koleksilah buku itu. Mungkin Hatta karena dulu nggak ada digitalnya kan, dia beli fisiknya gitu. Jadi duit beasiswanya itu habis semua itu. Kadang dia itu ngutang, nyicil. Nyicil itu bukan pinjol ya, tapi dulu nyicil itu di toko buku itu nyicil dia. Kredit istilahnya ya. Iya, ya, kredit itu. Benar. Dia kredit, habis uang weselnya itu untuk itu. Untuk membeli buku ya. Wah, untuk mengoleksi buku biasa itu. Memang Bung Hatta. Berarti memang buku-buku yang dibaca maupun buku yang ditulis Bung Hatta ini juga mempengaruhi langkah-langkah politik yang dihasilkan dari Bung Hatta ini ya. Iya. Itu seperti apa itu langkah politik yang mungkin berpengaruh? Hatta ini adalah prototipe Indonesia yang berbeda. Kan kita tahu bahwa Indonesia misalnya hari ini Indonesia yang sangat berisiknya minta ampun. Nah ada prototipe yang berbeda gitu. Seperti Hatta ini. Kamu bisa menakutkan, bisa loh kamu itu menakutkan dengan tidak berisik gitu. Hatta ini orangnya. Maka saya selalu bilang ke teman-teman, Hatta ini seperti gunung berapi. Hati-hati, dia gunung berapi itu nggak pernah berisik gitu. Tapi sekali meletus itu Jawa bisa itu, Tambora itu bisa itu habis itu sampai ke Eropa gitu. Dentumannya itu loh. Yeah. Tapi itu cuma sekali, nggak berkali-kali, nggak seterusnya, nggak tiap jam tiap hari nge-tweet, nggak. Jadi bisa dibilang beliau tokoh politik yang sabar untuk menunggu waktu yang tepat gitu ya? Oh sangat sabar, dia politisi yang sabar gitu kan. Kalau dia nggak bisa hari ini, ya udah disepakati aja dulu. Nanti kapan-kapan ada waktunya. Dia sangat sabar ngikuti itu kan, seperti gunung. Iya. Apakah dia bukan gunung mati kan? Dia gunung berapi, ya Kelut, Merapi, Tambora, Krakatau gitu kan. Ya jagoannya gunung berapi Indonesia lah.
menurut Gusmu apa itu contoh langkah politik yang mungkin sangat strategis untuk Indonesia atau mungkin sangat fenomenal gitu, Gus? Saya ulangi lagi bahwa yang strategis dari dia itu adalah di BPUPKI. Di BPUPKI ya. Jadi menurut saya yang ngerem Muhammad Yamin sama Soekarno cuma Hatta. Nah, Kan dibagi dua komisi untuk menentukan Indonesia akarnya ke mana sih. Ada dua komisi tuh. Satu komisi asas negara, dua komisi ekonomi. Karena Hatta ini adalah ekonom, dia memang dari dulu ekonomi. Dari Padang dia udah bendaharanya Jong Sumatera Bon, JSB. Pas dia ke Jakarta, SMA Jakarta, dia bendahara juga. di SMA-nya. Bendaharinya Jong Islamic and Bon, namanya bendahari ya, bukan Bendahari. bendahara. Ya. Nggak tahu kenapa harus bendahari ya. Beda A sama I aja ya. Gus, ya? Saya nggak tahu, saya belum melacak itu kenapa harus bendahari itu. Iya. Dia tetap bendahara dan penulis kan. Jagoannya Jong Sumatera Bon itu. Di BPUPKI dia itu pengerem, selalu begitu, selalu bagian ekonomi gitu. Sementara Soekarno asas. Nah dia tiktokan di situ kan. Dia kan selalu itu apa namanya. Nah disitulah saya lihat bahwa kelihatan bacaan orang memang mempengaruhi ya. Nah. Ini kan pembaca buku yang tidak main-main dua orang ini kan. Contoh, Soekarno itu selalu sama loh dengan Hatta kalau lihat biografinya ya. Satu misalnya ya, Soekarno itu di penjara itu nulis pledoi namanya Indonesia Menggugat. Hatta juga di tahun yang sama dia juga nulis pledoi namanya Indonesia Merdeka. Lihat itu, Indonesia Merdeka, Indonesia Menggugat, pakai dua kata itu loh. Satunya Indonesia Merdeka, satunya Indonesia Menggugat tuh. Nah itu kan dari koran tuh, dari majalah mereka itu. Misalnya Indonesia Menggugat, Indonesia Merdeka itu dari majalah. Dari majalah. Jadi nama majalah itu jadikan pledoi itu. Seperti katamu tadi, apa yang paling penting dari Hatta itu adalah idenya itu loh. Contoh, kalau Soekarno itu persatuan Indonesia, dia anunya kan itu konsentrasinya di situ. Bagaimana mempersatukan imperium Indonesia yang dibayangkan kayak apa. Kalau Hatta bukan. Hatta itu yang dipikirkan adalah keadilan sosial. Kita mengenal istilah negara hukum itu karena Hatta itu. Bukan negara kekuasaan gitu. Iya. Itu Hatta itu. Dia wanti-wanti memang Soekarno di situ. Jangan sampai jadi negara kekuasaan gitu. Itu ya. Yang kedua adalah karena tema kita buku ya. Dia tetap menulis. Jadi dia selalu memperdebatkan pikirannya itu lewat tulisan, lewat polemik gitu. Dengan siapa saja gitu. Dan gaya menulis Hatta itu sangat berbeda dengan Soekarno. Soekarno itu tulisannya itu apa ya? Membaca itu kayak kita mendengar orang pidato. Kalau Hatta beda, kalimatnya panjang-panjang. Sekilas itu nggak berbahaya, tapi kenapa dilarang bukunya kan? Menjelang akhir puncak yang ironis itu, anti klimaks itu. Iya. Saat dia mengundurkan diri kan bukunya terlarang. Padahal kalau dibaca secara serius ya, apanya yang dilarang? Lurus aja gitu buku. Namanya demokrasi kita itu. Apanya harus dilarang itu? Oh, ada kutipan yang nyelekit di sana itu. Satu itu. Untuk mengkritik pemerintah saat itu ya. Untuk mengkritik teman mainnya itu. Teman mainnya benar. Baik, oke, Gusmu itu tadi kan berkaitan dengan dilarangnya tulisan-tulisan Bung Hatta itu. Sebelumnya mungkin ada nggak langkah politik lain yang sangat strategis gitu, terutama berkaitan dengan kenegaraan seperti itu, Gusmu? Koperasi. Jadi dari Hatta itu konsentrasinya koperasi. Dia selalu membayangkan Indonesia itu koperasi itu. Nah itu Soekarno nggak ada perdebatan di situ. Dia sumbang benar itu, namanya pasal 33 yang kita udah hafal kan. Awalnya kekeluargaan, kegotong royong, ekonomi dibangun bersama, kekeluargaan gitu. Yang hari ini misalnya kita tidak melihatnya lagi kan, koperasi itu satu. Yang lain adalah saya lupa
Di Indonesia itu cuma 3. Saya kira kamu pernah dengar catatan hariannya Sohogi? Belum. Kan ada itu, catatan harian paling terkenal itu kan, Sohogi, siapa semua. Nah, salah satu penulis memoir paling penting di Indonesia, ya Hatta itu. Jadi sejarah hidupnya dia tulis sendiri karena dia penulis kan. Iya. Soekarno kan enggak, dia nggak bisa nulis sendiri biografinya, tapi dituliskan oleh orang. Gitu. Namanya tuh biografi. Kalau ini memoir gitu. Jadi salah satu kekayaan dari Hatta itu dia mampu menuliskan itu loh, catatan pribadinya itu loh. Nah disitulah kelebihan Hatta gitu kan. Dia menyaksikan peristiwa Indonesia itu lewat jurnal gitu. Dan itu jarang dilakukan oleh orang dan itu konsisten, detail, teliti, peka gitu, ada semua di situ. Jadi semua cerita remah-remahnya nanti proklamasi nanti itu ada semua. Dia adalah rujukan penting. Kan hanya dia yang menulis. Iya. Semua kesaksian diwawancarai kan. Tapi Hatta adalah dia nulis langsung memoirnya dia gitu. Seperti itu. Baik. Memang Jadi ada memoir itu ada 3 itu, terkenal sekali itu. Memoirnya Hatta, catatan hariannya Sohogi, catatan hariannya Ahmad Wahid. Yang terkenal, yang maksudnya terkenal itu adalah paling banyak diulas di media. 3 itu. Memoir itu. memoirnya. Nah, termasuk ya memoirnya Hatta sebagai, saya nyebutnya dia manusia buku sebetulnya. Manusia buku. Dia manusia buku. Karena kecintaan dan kedisiplinannya untuk membaca buku tiap hari gitu. Nah kemudian dari setelah koperasi kita tarik ke belakang ini, itu setelah kemerdekaan pada tahun 48 itu kan ada maklumat X. Nah itu sebenarnya penjelasannya seperti apa itu kok ada maklumat X pada zaman itu? Sebetulnya ekor dari perdebatan di BPUPKI. Kan memilih, kita ini Republik Indonesia yang kesatuan itu, yang kan 2 tokoh itu yang bergairah sekali untuk menggolkan itu, namanya Soekarno sama Yamin itu, walaupun sama-sama Sumatera gitu ya, tapi itu nggak pernah akur sama Hatta itu. Ada 2 satunya lagi namanya Hatta. Hatta itu dari dulu, dari tahun 32 berdebat sama Soekarno itu adalah tentang persatuan atau negara federal itu. Itu dari tahun 32 berdebat mereka itu kan. Di situ mereka berdebat keras itu. Termasuk soal Papua kan. Di mana Hatta itu kayaknya udah memprediksi gitu loh. Kayak apa sih Papua yang hari ini itu. Dia nggak sepakat sama persatuan itu. Dia maunya itu yang federal. Tapi kan suaranya kalah. Apa yang dilakukan oleh dia? Walk out, nggak ada kamusnya Hatta itu walk out. Seperti tadi itu, dia adalah politisi yang sangat sabar. Kayak air itu nggak pernah dia melunjak itu. Dia tenang aja. Tenang, tiba-tiba nanti. Dia ikuti aja. Oh nggak sepakat ya nggak apa-apa. Saya tetap Indonesia gitu. Karena ada lebih penting supaya kita tetap bersatu. Tetap bersatu itu loh yang paling penting dia. Udah, jalan itu. Proklamasi gitu. Presiden wakil presiden terpilih ya. Nah momentum itu keluar kan ketika Sekutu datang. Inggris datang kan. Itu kan lumpuh sebetulnya itu. Nah alasan Hatta itu adalah bagaimana kalau kita ditangkap, maka kekuasaan harus dibagi segera sekarang. Nah keluarlah maklumat X itu. Satu maklumat X itu adalah partai-partai itu hidup lagi, dihidupkan lagi semua supaya asas-asas itu asas-asas itu diterima semua. Kenapa? Karena itu hasil perdebatan juga sama Soekarno di BPPKI. Soekarno ingin ada namanya partai negara tunggal kayak di Soviet. Sebenarnya Hatta nggak setuju. Namanya partai negara, mungkin PNI itulah yang dia maksud. Jadi kayak PNI ya, PDIP sekarang itu. Hatta nggak setuju. Nah itulah alasannya dia cari momentum yang paling tepat ketika
Gimana kalau kita ditangkap? Maka penting untuk membagi itu segera gitu. Nah disitulah itu satu ya. Kedua, Syahrir itu masih pengangguran. Syahrir temannya yang kemana-mana berdua besti itu di Daulat Rakyat itu masih belum ada jabatan apapun dan memang dia bawa tanah kan. Nah itu bisa terjadi kalau Syahrir itu mau, kalau enggak ya enggak jadi. Syahrir mau nggak menjadi Perdana Menteri? Kalau enggak ya enggak jadi. Jadi andaikan Syahrir waktu itu nolak gitu ya, aku nggak mau, udah nggak jadi. Tetap kita ini adalah presiden, wakil presiden, nggak ada Perdana Menteri. Nah disitulah keanehannya, bukan keanehan menurut saya, kehebatan kita bereksperimen, negara loh bereksperimen gitu. Eksperimen bentuk negara yang ini dipelajari oleh mahasiswa tata negara itu di Fakultas Hukum gitu. Eksperimen konstitusi namanya. Kita paling jago tuh mengamandemen undang-undang seberapapun itu, kita paling jago itu. Karena memang ada contohnya gitu. Namanya maklumat X. Dari maklumat, kalau nggak ada maklumat X kita nggak punya pemilu 55. Pemilu 55 berarti salah satu sumbangsi besar. Kalau nggak ada pemilu 55 kita nggak punya contoh pemilu 99 yang dimenangkan oleh PDIP itu. Gitu kan. Seperti jadi pengandaiannya begitu, kalau nggak ada ini nggak ada ini nggak ada ini. Itu satu, itu dua, itu hal yang lain ya. Satu yang paling gede warisannya dia. Padahal Hatta kan orang nggak berkoar-koar kan. Dia tenang aja, dia keluarin aja maklumat X itu dari wakil presiden. Dia tanda tangani gitu. Itu sesuatu yang nggak pakai ribut-ribut, tapi dampaknya gede banget. Itu satu. Yang kedua adalah KMB, bukan KMB, yang 4748 itu loh, konferensi pertama, pokoknya PBB 4748 itu, yang melahirkan dua pemberontakan besar, pemberontakan dalam tanda kutip ya, komunis di Madiun, negara Islam di Garut. Itu lahir dari keputusan Hatta itu sama Amir Syarifuddin itu. Amir Syarifuddin. Keputusan Hatta itu kan reorganisasi militer gitu. Saya itu berpikir apa pentingnya reorganisasi militer di tengah agresi militer kayak gini kan. Dia lakukan itu. Bayangkan Hatta seperti itu dia ngurusin militer loh. Iya. Itu karena dan berhasil mengkandangkan semua laskar itu. Karena laskar-laskar ini dianggap terlalu banyak apa gimana ini? Karena kata dia itu menghabiskan anggaran negara gitu. Udah nggak terlatih kan. Beda dengan memang TNI yang sudah alumni dari Kenil ya kalau nggak salah ya. Alumni dari Kenil yang bisa dibilang lebih terlatih daripada laskar-laskar yang organik dari rakyat seperti itu mungkin ya. Dan itu kebijakan pertama dia ketika ngambil alih kembali Perdana Menteri. Jadi dia wakil presiden, dia juga Perdana Menteri. Kebijakan pertamanya itu mereorganisasi militer. Dan disitulah mula-mula ketidaksukaan orang komunis kepada Hatta sepanjang hayatnya. Sampai komunis habis itu tetap nggak suka pada Hatta. Bayangkan tidak suka kepada orang pendiam kayak gitu loh. Dan Hatta nggak membalas. Kalaupun dia balas itu debat. Yang paling terkenal itu debat 37. Aku bukan Marxis itu. Aku bukan Marxis. Nah, itu. Aku Marx, aku bukan Marxis apa? Pokoknya dia bolak-balik kata-kata itu. Itu debat. Dia dari Banda Neira itu debatnya itu. Itu ya reorganisasi itu. Yang ketiga itu adalah PBB itu. PBB. Dia berangkat itu. Dari PBB akhirnya menghasilkan keputusan yang menguntungkan juga kan untuk Indonesia. Menguntungkan Indonesia. Ya, beberapa wilayah yang Indonesia sangat kecil akhirnya bisa semakin. Dialah yang memimpin itu kan PBB itu. Tiga warisan itu sangat penting yang dihasilkan oleh manusia buku semacam Hatta. Manusia yang tidak prototipenya itu bukan mesin yang berisik gitu loh. Tenang tapi sangat berbahaya. Ada yang politisi seperti Hatta itu. Jadi bagi teman-teman sekalian yang menonton gitu ya,
Jangan anggap remeh orang yang sangat pendiam, politisi pendiam, jangan anggap remeh itu. Itu sangat berbahaya itu kan. Siapa tahu dia pemain kan. Bisa lincah sekali bermainnya kan, seperti itu. Dan jangan juga anggap orang yang selalu ribut gitu, berisik itu kuat, belum tentu. Iya. Belum tentu. Berarti memang tenang, menghanyutkan. Nah, adalah kita punya contoh yang konkret namanya Hatta. Kita punya contoh seperti itu. Iya. Memang sangat luar biasa ya Bung Hatta ini. Jadi terkait dengan maklumat X itu apakah ada konflik gitu antara Bung Karno dan Bung Hatta? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Jadi memang Bung Karno lebih ikut aja dengan keputusan dari. Mungkin karena nggak bisa lagi berpikir. Lah, Surabaya waktu itu. Surabaya udah bergejolak. Sementara di Jogja itu umat Islam itu udah bergerak gitu. Maksudnya sudah mempersiapkan di alun-alun utara itu loh. Iya. Persiapan untuk berangkat ke Surabaya semua. Berangkat untuk membantu Laskar 10 November di Surabaya. Jadi udah nggak ada lagi pikiran itu. Nah di sanalah Hatta karena kesabarannya nunggu dari BPPKI nggak pernah gol-gol itu, dia ambil momentum itu. Dan Syahrir dilantik 4 hari. 4 hari setelah 10 November. Pertempuran itu 4 hari dilantik jadi Perdana Menteri. Bayangkan singkatnya itu ya. Kebayang nggak? Ini orang lagi bertempur habis-habisan di Surabaya gitu. Ngelantik Perdana Menteri Syahrir di Jakarta. Iya. Iya. Ini Bung. Jadi hari ini tuh banyak sekali narasi-narasi yang menabrakkan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Itu menurut Gusmu seperti apa ini? Dua orang ini saling respect. Iya. Karena itu menurut saya, karena saking respectnya Soekarno itu kepada Hatta, setelah Hatta mundur dari wakil presiden, nggak pernah ada lagi wakil presiden. Iya. Sampai Soekarno dijatuhkan 69 resminya. 69 resminya kan. Resminya benar. Kita itu nggak punya wakil presiden. Kita itu cuma ada menteri utama. Ya ada Juanda, terus setelah Juanda meninggal ada siapa namanya Subandrio gitu. Dua itu kan penggantinya. Itulah hanya dua itu yang aneh juga kalau Juanda nggak meninggal itu ya. Kan meninggal tiba-tiba. Iya. Sebenarnya Juanda itu yang menggantikan Hatta. Kan lihat wajah Juanda itu ya, persis Hatta itu. Iya. Karakternya juga persis Hatta. Diem juga. Saya nyebutnya itu pengerem. Subandrio nggak bisa memerankan politisi yang bisa ngerem Soekarno yang suka ngegas itu loh. Hanya Hatta yang bisa mengerem terus itu. Jadi ketika Hatta nggak ada itu nggak bisa direm itu. Nggak ada lagi pertimbangan-pertimbangan yang logis itu kan, yang selalu Hatta nyeletuk gitu kan biasa ada itu. Nah biasanya Soekarno itu dia bisa itu mendengar itu. Tapi setelah Hatta mengundurkan diri loh ya. Iya, mengundurkan diri. Itu nggak pernah punya lagi. Juanda ada, tapi Juanda kan administrator. Dia bukan saingan Soekarno, nggak selevel gitu loh. Hanya Hatta yang selevel dia kan. Soekarno. Baik. Jadi maka karena itulah mereka abadi sebagai Dwi Tunggal itu. Iya, siap. Ya baik. Memang sangat unik ya karena buku-buku yang dibaca sangat berat. Bahkan ini ada yang ikonik gitu kan Gus, karena Bung Hatta ini ketika beliau menikah itu menggunakan buku yang ditulisnya sendiri sebagai mahar, yang mana judulnya Alam Pikiran Yunani, bukan begitu ya Gus ya? Jadi kenapa ini kok malah buku berat ini? Biasanya kan memang buku romansa ya. Kenapa ini kok buku berat yang dijadikan sebagai mahar ini untuk memperistri anak orang ini, Bung? Mahar kan pakai benda tuh. Iya. Dalam ajaran Islam itu. Pilihannya kan cuma dua. Kalau enggak Indonesia yang dia kasih mahar, Indonesia belum merdeka. Belum merdeka belum ya? Pilihannya kan cuma dua harta itu. Iya. Indonesia atau buku. Cincin nggak punya. Kebayang nggak itu? Iya, kan harus memang pakai sesederhana itu ya beliau. Ya itulah dia.
Jadi yang dia punyai yang paling berharga kan kita harus memberi yang paling berharga pada seorang perempuan yang akan menemani kita kan. Nah yang paling berharga bagi dia kan cuma dua, Indonesia kan nggak enak betul. Iya. Aku nikahkan kamu dengan mahar Indonesia merdeka, wah nggak enak. Iya. Nah yang dia punya adalah buku. Itu pun buku hasil kursusan di Bovendigul, kursus politik. Kursus politik. Nah filsafat itu loh, setiap jam 7 malam gitu. Itu sambil menulis berarti ya? Sampai 7, jadi kayak itulah dosen kan buat diktat ya. Iya. Kursus filsafat itu. Ah itu diktatnya dia itu. Alam pikiran Yunani itu. Entah istrinya apa kan masih gadis benar kan, masih muda sekali dari Bandung itu. Baca atau tidak terserah, tapi itu yang dia kasih yang paling berharga buat dia. Buku yang ada saat itu di tangannya dia. Hatta itu. Alam pikiran Yunani itu. Kan abot itu ya berat minta ampun. Berarti jadi memang untuk jumlah bukunya ini sendiri ada berapa? Saya nggak tahu persis berapa eksemplar ya. Tapi ya yang paling terkenal itu kalkulasi orang itu volume itu 16 peti. 16 peti itu kayak kardus paling besar yang biasa itu yang rokok itu. Itu dulu pernah saya simulasi itu ya. Itu sekitar 300 isinya buku itu satu kardus itu. Satu kardus 200 sampai 300 itu. Dan itu dibawa kemana-mana untuk keliling Indonesia. Bukan cuma keliling Indonesia, kan dari Belanda dulu Belanda, kan. benar. Ke Batavia kan. Ke Batavia. Kemudian dibawa juga saat beliau diasingkan seperti iya, itu koleksi 10 tahun di Belanda gitu. Nah, koleksi itulah dia bawa pulang itu. Anda bisa bayangkan ya, kalau mahasiswa kita yang kena beasiswa yang pernah nggak dengar mereka pulang bawa buku banyak itu? Jarang. Sampai sekarang, bukan cuma jarang, nggak ada. Nggak ada mungkin. Dan itu tahun 32. Ingat loh, tahun 32 loh, iya. Bukan tahun 2023 loh. Bagaimana itu membawanya itu? Kalau bukan orang gila nggak bisa, ya kan? Iya, belum ngurus imigrasinya, belum sibuknya itu loh, naikin kapal itu loh. Benar. Kebayang nggak itu? Makanya jangankan kita yang heran, ibu kosnya waktu itu heran, ini pemuda ini apa di pikirannya gitu kan, bawa buku sebanyak itu. Kalau praktisnya adalah ya udah letakkan dia di depan kos, ya diambil jadi barang rongsokan kan, biasa itu di Eropa itu. Apa ada meja kursi yang sudah nggak dipakai taruh, nanti diambil oleh mahasiswa yang lain gitu. Hatta enggak, dia sayang karena itu koleksinya, karena itu apa yang disebut dengan hartanya. Karena itulah harta satu-satunya. Dia kayaknya udah membayangkan bahwa kelak hartaku satu-satunya itu ini sama Indonesia, cuma dua itu aja. Cuma dua itu, Indonesia sama buku. Itu hartanya paling, satunya harta yang paling abstrak, satunya yang fisik. Kan mesti ada yang fisik toh. Nah yang abstrak kan Indonesia, kayak gitu, dua itu. Baik. Memang Bung Karno ini dengan Bung Hatta dengan kecintaannya terhadap buku, kemudian nilai-nilai kedisiplinan. Jadi sebenarnya Bung Hatta ini bentuk kedisiplinannya seperti apa sih, Gusmu? Ada jadwal membacanya dia. Siap, ya. Nggak boleh kamu ganggu itu. Oh, ya. Setiap hari pagi gitu pasti membaca buku. Itu kalau dia di Bovendigul. Jadi Bovendigul itu dia udah seperti jam weker itu loh. Orang tahu dia jadikan jam, bukan matahari lagi jam. Hatta itu jam. Bovendigul tuh saat diasingkan berarti ya Gus. Jadi misalnya ya, bukunya kan dibawa ke sana. 2 kali pindah kapal loh itu. Pindah ke Makassar kan pindah tuh kapal. Banyak yang pindahin buku kayak gitu kan. Terus masuk Bovendigul kan sungainya kan tahu nggak berapa meter itu? Kilometer itu. Jauhnya Jogja Jakarta itu. Wah. Jauh sekali. Sungai Bovendigul sampai dari kan di hilir tuh. Iya. Naik ke hulunya itu kan Jogja Jakarta itu. 500 kilo. 500 kilo. Kebayang itu membawa itu di rawa-rawa gitu kan, monyet apa gitu kan. Itu tahun 34 loh ya. Tahun 34 sudah membawa buku itu kan. Untuk mencapai hulu ya bahkan. Hulu dari sungai. Hulu pengetahuan itu. Hulu pengetahuan. Dan dia bikin TBM di sana. Taman Baca Masyarakat. Jadi Bapak TBM Papua itu Hatta itu.
Baik. Bayangkan bawa 16 peti koleksi untuk jadi TBM para tahanan-tahanan itu. Dan di situ Jadi kebanyakan memang dipinjamkan gitu ya. iya, kebanyakan komunis semua di situ kan. Yang kelak membencinya setengah mati. Membenci Hatta setengah mati kan. Karena buku-buku beliau sendiri. Bukan, karena politiknya kan. Oh, karena politiknya ya. Walaupun dia kasih makan buku-bukunya Hatta itu, tapi susah juga mereka makan bukunya Hatta. Hatta kan beda koleksinya Iya, kan. Kata Syahrir, konon kata Syahrir, sastra itu cuma satu. Dari 16 peti itu, buku sastra itu pun prosa gitu, cuma satu. Itu cuma satu. Semuanya dominasinya Itu buku pun berat semua. Itu pun bukan dia beli, dikasih orang. Itulah teman-teman cerita-cerita hebat tentang Bung Hatta yang mana langkah-langkah politiknya dan juga pergerakannya sangat revolusioner, yang mana pemikiran-pemikiran tersebut pastilah didapatkan dari buku. Nah, sekarang ini kan Gusmuh pasti kan udah ada e-book atau mungkin buku-buku yang mungkin generasi sekarang tuh lebih enak gitu untuk mencari-cari literatur, kemudian mencari-cari sumber informasi. Tapi kan sekarang generasi sekarang ini lebih malah budaya literasi itu semakin merosot seperti itu. Bagaimana ini membumikan kembali budaya literasi dan apa manfaat pragmatisnya untuk Indonesia? Jadi sebetulnya Hatta bisa dijadikan teladan, tapi kan ini teladan yang terlalu ekstrim, susah menyamainya kan. Jadi Hatta ini sebenarnya susah menyamai kegilaannya. Yeah. Kita mungkin levelnya itu ya 1/3 lah, karena ini orang yang satu-satunya figur yang menggilai buku sedemikian rupa. Nah, karena itulah dia nilai tertinggi kita pakai sebagai patokan. Jadi Indonesia ini bisa berdiri, dibangun itu bukan lewat sekedar lewat perang-perangan, revolusi seperti dalam sejarah itu. Tapi ini kan pergulatan orang-orang yang berpikir, pergulatan orang-orang yang di kepalanya dia pasok bacaan gitu. Bukan cuma Hatta, hampir seluruhnya. Karena itu makanya semua mereka jurnalis semua kan. Kalau baca di BPUPK itu, orang yang merumuskan Indonesia itu, dasarnya itu separuhnya itu jurnalis, separuhnya itu penulis semua. Iya. Nah, yang paling menonjol memang Soekarno-Hatta ini, dua orang ini. Karena itu bagi saya, menurut saya, kalau begini ceritanya, maka mau tidak mau, ini kita jadikan value, mencintai buku. Lewat apa? Ya lewat kurikulum dong. Kita paksa siswa, kan hanya bisa lewat kurikulum toh. Iya. Karena kurikulum itu politik namanya. Politik buku itu ada di kurikulum. Nggak ada di kurikulum ya nggak ada gitu. Kan itu dipaksakan itu, membaca itu. Contoh, memilihkan misalnya contoh ya. Maka saya dulu pernah membayangkan itu. Kalau kita ingin meneladani Hatta, maka contohnya adalah ya diplomasi kita diplomasi buku dong. Contoh ya. Kan kita punya banyak sekali tulisan babon gitu ya. Kenapa itu tidak jadikan gift negara buat tamu-tamunya? Iya. Misalnya kita punya negara Kertagama segala macam itu ya. Paling enggak pilih 10 dulu, diterjemahkan dengan bagus. Itu jadi gift negara untuk internasional. Itu kan. Tiap tahun dilakukan seperti itu gitu. Tiap tahun kita harus mendaftar buku-buku bagus untuk dibaca gitu. Kalau kita pengen meneladani orang yang mencintai buku tanpa batas kayak Hatta ini. Misalnya, tahun ini kita punya 100 buku sastra terbaik gitu, sepanjang masa gitu. Itu hanya bisa, itu lewat kurikulum. Dipaksa anak SMP, SMA membaca itu. Dan harus dia baca. Kenapa? Karena ada dalam kurikulum. Itu nggak bisa dihimbau. Iya. Itu yang disebut dengan politik literasi. Politik literasi bukan himbauan loh ya, itu dipaksakan. Kan negara itu sifatnya memaksa, bukan menghimbau. Itu bukan negara namanya menghimbau itu. Itu LSM.
Iya. Ya, sifat negara itu memaksa karena ada paksaan di sana itu. Maka digunakan, gimana caranya menggunakan itu untuk memaksakan ini, memaksakan kecintaan tokoh Hatta terhadap buku ini, dia ada dalam kurikulum. Jadi include di dalamnya. Kayak gitu. Baik, sangat luar biasa sekali ya obrolan kita pada edisi spesial ulang tahun Bung Hatta hari ini. Semoga apa yang didapat dari Gusmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua sobat BKN yang di sini. Terima kasih Gusmu atas kehadirannya. Akhir kata kita pekikkan salam pemersatu kita, merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka.